Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falahian dengan NPM 1917051049. Di video kali ini di tugas 3 di mata kuliah teori bahasa automata yang diampu oleh Pak Febriansyah. Langsung saja, di tugas 3 ini materinya adalah non-deterministic finite automata atau NFA. NFA ini adalah salah satu bagian dari automata berhingga atau finite state automata FSA. Pada non-deterministic finite automata dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarannya tidak dapat dipastikan. Selain itu, dimungkinkan juga terjadinya transisi spontan atau transisi. Non-deterministic finite automata didefinisikan sebagai M yang merupakan sebuah koleksi dari 5 objek, di mana yang pertama Q adalah sebuah himpunan hingga dari kedudukan-kedudukan. Sigma adalah sebuah abjad masukan. S adalah sebuah kedudukan di dalam Q yang ditetapkan sebagai kedudukan permulaan. F adalah sebuah koleksi dari kedudukan-kedudukan yang diterima atau final, koleksi atau himpunan dari kondisi akhir. Yang kelima, ada sebuah relasi pada Q kali sigma kali Q, dinamakan relasi transisi. Pada NFA, dari suatu state bisa terdapat 0,1 atau lebih busur keluar atau transisi berlabel simbol yang sama. Di sini perbedaan ada pada fungsi transisinya, di mana untuk setiap pasangan state input kita bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Contoh dari NFA ini, perbedaan dengan NFA, fungsi dapat memiliki 0 atau lebih fungsi transisi. Konfigurasinya dinyatakan sebagai berikut. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, 0,1, Q0, Q2, Q4. String diterima bila terdapat suatu urutan transisi berdasarkan input dari state awal ke state akhir. Kita harus mencoba semua kemungkinan. Contohnya string 01001. Bisa dilihat ini. Epsilon NFA, finite automata dengan epsilon transition memungkinkan adanya transisi antara input kosong empty dari state Q. Non-deterministic finite automata dengan imove NFA imove. Di sini kita mempunyai jenis automata baru yang disebut non-deterministic finite automata. Di sini bisa dianggap sebagai empty. Pada non-deterministic finite automata, dengan ini transisi diperbolehkan merubah state tanpa membaca input. Disebut dengan transisi karena tidak bergantung pada suatu input ketika melakukan transisi. Contohnya bisa dilihat pada gambar ini. Penjelasan dari gambar itu, yang pertama, dari Q0 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Yang kedua, dari Q1 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q2. Yang ketiga, dari Q4 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Salah satu kegunaan dari transisi ini memudahkan kita untuk mengkombinasikan finite state automata. Closure untuk NFA move. Sekarang kita akan menambah suatu pengertian baru yang disebut closure. Adalah himpunan state.
state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Misalkan saja closure QO adalah himpunan-himpunan state-state yang berikut. Bisa dilihat di gambar ini. Dari gambar ini kita ketahui epsilon closure untuk setiap state adalah Q0 sama dengan Q0, Q1, Q2. Q1-nya Q1, Q2, Q2-nya Q2, Q4, Q3-nya Q3, Q4-nya ya Q4. Perhatikan pada state yang tidak memiliki transisi, maka epsilon closure-nya adalah state itu sendiri. Bisa dilihat di sini Q3 dan Q4-nya tidak memiliki transisi, maka closure-nya adalah dia sendiri, state itu sendiri. Ekivalensi NFA epsilon move ke NFA tanpa epsilon move. Dari sebuah non-deterministic finite automata dengan imove dapat kita peroleh non-deterministic finite automata tanpa epsilon move yang ekivalen. Dalam buku ini sebutan NFA saja mengacu pada NFA tanpa epsilon move. Contohnya bila kita punya NFA seperti pada gambar yang di bawah ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan NFA di tugas ketiga kali ini. Saya akhiri, mohon maaf jika banyak kekurangan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.